Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto menyebut proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut. Ada 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi Ayus melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tersangka penganiayaan Prada Luki dihukum berat. Hukuman itu untuk memberi efek jera agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Kasus kematian Prada Luki Namo menjadi sorotan banyak pihak. Saat ini 20 orang tersangka telah diperiksa dan diamankan. Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Ketua DPR Puan Maharani mendesak para pelaku diberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Hingga kini sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Motif dari kasus ini belum diungkap lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer 9 Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan insiden yang menimpa Prada Luki Namo diduga akibat dibina oleh para seniornya. Tidak hanya sehari, namun diduga dilaksanakan lebih dari sehari. TNI Angkatan Darat terus memproses hukum kasus ini serta melakukan evaluasi terhadap tindakan pembinaan. Mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu. Sehingga kemarin juga kita perlu waktu, ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu, karena memang kejadian ini
ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan kepada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat ya kepada orang yang tepat ya, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Pakar telematika Roy Suryo, pemirsa, dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya, yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan sebagian besar anggota Komisi 9 DPR menerima dana CSR Bank Indonesia. Informasi ini bermula dari pengakuan anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR. Sebagian besar anggota Komisi 11 DPR diduga turut menerima dana CSR dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2020-2023. Informasi ini pun didalami KPK. Materi yang didalami KPK bermula dari pengakuan anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR BIOJK pada Kamis lalu. KPK menduga Satori menerima uang senilai 12,52 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan korupsi dana sosial atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 tersangka yang merupakan anggota DPR RI, yakni Satori dan Heri Gunawan. Kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Selain menerima gratifikasi, kedua tersangka juga melakukan tindak pencucian uang, yakni dengan menggunakan uang hasil korupsi dengan total 28,38 miliar rupiah. Selama periode 2020 hingga 2024, Heri Gunawan diduga terima lebih dari 15 miliar rupiah melalui 4 yayasan. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah makan hingga kendaraan.
Sementara Satori diduga menerima 12,52 miliar rupiah. Uang korupsi tersebut digunakan untuk deposito membangun showroom kendaraan dan aset. KPK juga menduga uang hasil korupsi ini digunakan untuk biaya kepentingan politik.